Kantin sekolah akan dikenakan retribusi menimbulkan sejumlah polemik. Ini karena pemerintah dianggap tidak tepat sasaran dalam mencari sumber pendapatan daerah. Usulan pemberian payung hukum terhadap penetapan tarif ini pun mengkhawatirkan para pedagang di kantin sekolah. Pedagang kantin di sejumlah sekolah tanggapi usulan Wakil Ketua Komisi C DPRD Jakarta Sutikno terkait penambahan retribusi untuk kantin sekolah. Para pedagang kantin sekolah merasa akan terbebani oleh beban biaya tambahan tersebut. Biaya yang dikenakan dirasa akan semakin menekan kehidupan mereka yang sudah pas-pasan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit, seperti yang diutarakan pedagang kantin di SD Menteng Atas 21 Pagi. Kayak keberatan banget ya Mbak, soalnya gimana ya, kayak penghasilannya udah pas-pasan juga, terus muridnya juga sedikit, jadi buat belanja juga agak gimana ya, sekarang semuanya naik semua harga-harga ini, jadi saya sangat keberatan lah dengan kalau ada wacana mau ada kenaikan distribusi buat ditambah distribusi buat ini sekolahan kantin SD. Lis berharap agar pemerintah lebih memperhatikan kondisi pedagang kecil dan tidak membebani mereka dengan retribusi tambahan yang justru semakin menyulitkan. Ya mohon aja dia sama pemerintah, tolonglah rakyat kecil ini, harusnya kan dibantu kok malah ditambah dibebanin gitu loh. Jadi menurut saya pribadi sangat keberatan. Untuk itu ya dimohonlah, harusnya kayak rakyat kecil ini kan dibantu, malah ditambahin bebannya gitu. Hal serupa juga disampaikan oleh Ida. Menurutnya dengan jumlah murid yang sedikit dan seringnya anak-anak membawa bekal dari rumah, pendapatan kantin tak selalu stabil. Kalau bisa sih jangan ya kayak, soalnya kan kita kan kantin murid di sini juga sedikit. Udah gitu kan belum tentu jajan semua, kadang ada yang bawa bekal, kadang juga ada kegiatan sekolah, ada yang masuk juga. Jadi buat kita agak sulit sih gitu. Karena pendapatan kita nggak selalu setiap hari kan ada untung gitu loh Kak. Sebagai pedagang kecil, Ida merasa keberatan dengan usulan retribusi yang dianggapnya akan semakin memberatkan usahanya. Ida justru meminta pemerintah lebih fokus memberikan fasilitas yang memadai untuk kantin. Malah kita pengennya dikasih fasilitas aja buat kantin malah. Dari pemerintah tuh kantin dibagusin gitu loh Kak. Sementara itu, guru dan penanggung jawab kantin di SDN Menteng 21 Pagi mengungkapkan pedagang kantin sudah ditarik iuran oleh sekolah sebesar Rp300.000. Itu pun akan dikurangi jika banyak hari libur nasional. Qadariyah menegaskan bahwa para pedagang kantin yang ada di sekolah umumnya berasal dari kalangan warga sekitar dan pendapatan mereka masih tergolong rendah. Usulan retribusi menurutnya perlu dipertimbangkan dengan matang karena dapat berdampak pada murid. Tapi mungkin bisa dikaji ulang ya, karena itu pasti akan berdampak kepada anak-anak juga. Karena kalau ada distribusi seperti itu kan otomatis nanti juga akan berdampak untuk pembelanjaan dari kantinnya juga, ya dari pedagang kantin, dan juga nanti berdampak untuk uang jajan anak-anak. Mereka juga tidak ambil terlalu banyak untuk anak-anak gitu. Untuk kondisi sekitar kita memang anak-anak itu memang jajannya juga tidak terlalu besar. Jadi paling mereka 10.000, ada yang 5.000 gitu. Ketua Komisi A DPRD Jakarta, Ingrid Joshua, bantah melakukan pemajakan pada para pedagang kecil yang ada di kantin-kantin sekolah. Mereka yang telah berjualan di lokasi aset-aset daerah dipastikan tidak untuk dipajaki, melainkan malah dilakukan pembinaan agar semakin maju. Ini kan dalam pembahasan APBD kemarin, timbul itu ada masukan-masukan semuanya, baik daripada SKPD bidang pendidikan maupun teman-teman di Komisi E. Nah ini dalam rangka menertibkan, terus memperbaiki suasana supaya semuanya transparan gitu. Dan kita yakin kalau ini semua transparan pasti tidak memberatkan daripada yang melakukan penyewaan di yang namanya di kios-kios yang dengan menggunakan aset pemerintah daerah melalui dinas pendidikan. Nah, ini semua harus dipertanggungjawabkan, tidak bisa kepada oknum, tapi kepada pemerintah daerah dan dilaporkan. Nah, lebih seperti itulah maksudnya, ya.
Pakar kebijakan publik Riko Noviantoro meminta pemerintah daerah untuk kembali mengkaji atas rencana kebijakan retribusi kantin. Apalagi bila hanya untuk mencari pendapatan daerah, tapi kebijakan tersebut justru membebani masyarakat, utamanya di kelas menengah ke bawah. Pemerintah itu punya dua hal dalam satu bertindaknya, namanya do something atau do nothing. Do something itu mikir kita harus lakukan sesuatu, dan do nothing berarti tidak perlu. Do something dan do nothing pemerintah itu mengukur dampak. Kalau dampaknya lebih banyak buruknya, meskipun itu dilakukan lebih tidak. Baik diamankan aja dulu. Artinya ada nggak celah lain? Oh banyak, seperti saya sampaikan tadi, banyak celah-celah lain untuk pemerintah daerah DKI menggali sumber retribusi itu. Dampaknya akan lebih banyak, selain harga kantin akan lebih mahal ya, kemudian juga pengawasan akan rumit. Bagaimana teknis pengawasan terhadap retribusi kantin itu sendiri, dan artinya akan ada celah-celah jika memang tidak ada kecermatan pemerintah DKI dalam proses pemungutan. Dan jika itu dibebankan ke sekolah sebagai pengawasnya misalnya pun akan menjadi rumit, sekolah jadi beban tambahan. Sebelumnya, polemik retribusi kantin semula mencuat setelah Wakil Ketua Komisi C DPRD Jakarta, Sutikno, menemukan pedagang membayar uang sewa lapak, namun aliran dananya tak terdata secara jelas. Oleh karena itu, ia meminta Dinas Pendidikan mendata seluruh kantin yang berada di dalam sekolah. Ia berharap Dinas Pendidikan mengkaji usulan tersebut sebagai bahan pembuat payung hukum, mengatur tentang penetapan tarif retribusi kantin sekolah. Tim Liputan melaporkan untuk NET.